Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duo mualafah cantik dan cerdas Natalia Iriani dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kali ini kita bertiga nih mau berbincang-bincang nih pemirsa setia mualafah Sifana Channel. Pertama-tama saya mau bertanya dulu nih ya ke Ibu Dokter Ica nih. Nah, karena ini kita udah kelewat jamnya ya, udah lewat dari 4 menit, tadi kan 16.30 ya. Jadi Iya. saya percepat aja deh pertanyaannya. Saya kan udah lama nih nggak berbincang nih sama Ibu Dokter, pasti Ibu Dokter udah banyak lah ilmu-ilmu yang didapat ya selama belajar sebagai seorang muslimah gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih, kita korek-korek ilmunya Dokter Ica nih. Nggak apa-apa ya Bu Dokter ya? Iya, insya Allah bisa aja ya. Ini dokternya cerdas banget nih ya. Cantik, cerdas, Masya Allah. Dokter Karissa salam kenal ya. Aku ngefans banget sama Dokter Karissa. Seneng banget nih ada kesempatan bisa ketemu sama Dokter Karissa di channelnya Umi Sifana nih. Seneng banget. Masya Allah. Iya kan Natali baru pertama kali ya bisa ketemu langsung ya Natali ya? Iya beneran baru pertama kali. Ini bener-bener bersyukur banget. Alhamdulillah ya Allah ada kesempatan dipertemukan sama Dokter Karissa. Ya lanjut dulu deh, aku nyimak dulu nih, lanjut dulu nih Umi. Ya nanti abis saya bertanya, Natali boleh bertanya ya, bergantian aja ya Natali ya. Siap Umi. Jadi pertanyaan saya pertama nih, Dokter Ica, bagaimana pandangan Ibu mengenai tujuan dari kehidupan ini setelah Ibu menjadi muslimah gitu kan? Dulu sebelum menjadi muslimah kan mungkin pandangan Ibu tentang kehidupan pasti berbeda ya sama sekarang gitu. Bisa Ibu jelaskan nggak gitu? Silakan Dokter. Iya, makasih Bu Sifana, Mbak Natali. Ini Bu Natali mualaf juga ya? Iya Dokter, aku mualaf juga, alhamdulillah. Mbak Natali ya? Belum Kenapa? Dengar boleh tahu mungkin sebelumnya? Dari kapan mungkin mualafnya? Dari 2016, Dokter, Oh, aku iya, mualaf. iya. Ini harusnya berarti yang jawab Mbak Natali mungkin Bu Sifana. Saya orang kemarin sore. Iya. Bergantian Ibu Dokter dulu. Iya, betul. Ya udah, mungkin izin ya saya mungkin Mbak Natali mungkin kalau tahu saya baru mualaf Maret tahun lalu gitu. Jadi mohon koreksi Maret tahun lalu. Salah ya. Enggak lah, Dokter Karissa ini aku udah tahu nih. Sering lihat juga ya Dokter Karissa ini mualaf bukan kaleng-kaleng ini. Mualaf yang cerdas, cantik, pengetahuannya walaupun masuk Islamnya masih baru tapi Masya Allah masuk Islam secara kafah ya. Iya, jadi ya kalau boleh diringkas mungkin kalau panjang lebar tujuan hidup panjang sekali ya. Kalau boleh diringkas ya mungkin ya tujuan hidup setelah saya masuk Islam ini betul-betul ya tadi hanya untuk beribadah kepada Allah, kemudian juga kita mengumpulkan bekal untuk di akhirat ya. Jadi dunia ini dulu tuh masih ada pikiran-pikirannya tujuannya untuk target-targetnya untuk dunia gitu ya, ingin bisa karirnya seperti apa, kemudian ingin punya hartanya apa aja gitu dan sebagainya gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu ketika masuk Islam gitu yang ada di fokus, yang ada di pikiran gitu kayak udah lebih ringan ya karena udah tujuan kita cuman ke Allah aja gitu. Jadinya udah lebih untuk mempersiapkan yang nanti gitu. Nggak mikirnya sekarang alhamdulillah kalau dikasih bonus yang di dunia gitu, tapi memang hati, niat semuanya itu diarahkan untuk ke akhirat insya Allah gitu sih Bu, mungkin kalau diringkas. Nah kalau Natali gimana nih sekalian Bu Dokter mau denger katanya Natali juga sama pertanyaannya. Ya kalau tujuan hidup ya setelah masuk Islam sama aja lah. Kita apalagi udah masuk ke Islam ya, alhamdulillah dapat hidayah. Kita mengetahui banget ya Umi ya. Tapi sebenarnya ya itulah kalau jawaban-jawaban tujuan hidup secara Islam sih sebenarnya lebih mantap itu kalau ustadz atau ustazah yang menjawab ya. Tapi kalau ditanya pribadi dari pribadi aku sendiri, aku sih ya sama lah.
kita mengetahui hidup di dunia ini hanya sementara ya Umi ya. Jadi kita lebih mengejar ke akhirat. Nah, apalagi akhirat itu tempat kita selamanya, tempat kita kekal gitu Umi. Sedangkan dunia sementara ini ya kita harus menyiapkan kesempatan yang ada di dunia ini untuk mendapat akhirat yang sebaik-baiknya. Gitu aja sih Umi. Iya, Gitu. sekarang Natali gantian bertanya, mau ada yang ditanyakan nggak ke dokter gitu? Tanyain ke dokter ya. Kalau aku disuruh tanyain ke dokter sih sebenarnya lebih pengen ngobrol-ngobrol sih sama dokter. Ya nggak apa-apa, tanya aja, ada pertanyaan apa misalkan mau ditanyakan gitu. Ya sebenarnya banyak banget sebenarnya pengen aku ngobrolin gitu ya, bukan tanya-tanya lantar dikirain kayak apa, selalu menginstruksi, nanti nggak enak juga lagi sama dokter. Jadi gini ya dokter ya, dokter Karissa. Dokter Karissa nih aku tahu backgroundnya udah jelas dokter, itu orang yang cerdas, orang yang selalu mengandalkan otaknya dulu ya, logikanya dulu. Pasti semua dipakai bisa diterima kalau berdasarkan fakta ya. Kayaknya gitu ya dokter ya. Nanti bahas penjelasannya dokternya lah lebih ahli. Nah, dokter Karissa, aku pengen tahu sih sebenarnya dokter Karissa kan mualaf, pasti punya alasan mendasar ya dokter ya. Alasan mendasar membuat dokter itu kok mau sih masuk ke Islam gitu. Dokter menemukan kebenaran Islam itu melalui apa sih dokter? Iya, Pengen makasih. banget dari dokternya langsung nih pengen. Iya. Habis ini gantian dong ya buat tahu Mbak Natali gimana. Nah, kalau saya, iya ini karena baru ketemunya langsung di sini ya, Bu Sivana, jadi Iya. kan pengen ngobrol nih sebenarnya ya, kita Iya, pengen curhat-curhat ngobrol. ya. Nah, apa namanya, ya kalau boleh dibilang, memang betul. Jadi awalnya itu justru bukan dari ibadahnya, doktrinnya aslinya gitu Mbak Natali, tapi saya baru melihat dari manfaat gerakan sholat gitu ya, secara kesehatan gitu. Saya ngulik-ngulik juga manfaat puasa sunnah Senin Kamis kayak gitu. Terus wudhu ya, terutama di masa pandemi ini gitu ya. Kita bisa jaga wudhu 3-4 jam sekali kita pasti sholat gitu ya. Jadi itu benar-benar ternyata bisa istilahnya mengurangilah ya virus-virus yang mungkin sempat hinggap di saluran pernafasan kita seperti itu gitu. Berawal dari seperti itu sebenarnya gitu. Jadi dari situ baru saya akhirnya pengen tahu lagi tentang Islam, dan alhamdulillah baru dijelaskan tentang tauhid aja waktu itu di Mualaf Center itu langsung meluluhkan hati saya gitu ya. Udah bener-bener bulat gitu untuk semua apa yang ada tantangan di depan. Dengan keputusan ini sudah bulat gitu, cukup dengan saya tahu siapa yang harus Allah yang benar yang harus saya sembah gitu. Itu aja mungkin singkatnya ya. Jadi ya karena memang backgroundnya dokter ya. Jadi dokter Karissa mulai tertarik karena ini pas lagi masa pandemi ya kayaknya dokter ya, dapat hidayahnya ya. Jadi kenapa kok disuruh wudhu gitu-gitu ya dokter ya? Iya gitu, dan ternyata Masya Allah gitu, makin juga kita selami di dalam, kan saya terus pengen baca isinya Al-Quran ya, belum bisa bahasa Arab, saya pelajari terjemahannya itu Masya Allah tentang alam semesta ini gitu ya, itu juga inline gitu sama sains, sama ilmu pengetahuan kayak gitu, yang masa sih kok bisa tahu gitu ya, yang baru dibuktikan di abad 20, 21 ini kok udah ditulis 1400 tahun yang lalu gitu kan. Itu kalau bukan Allah kan berarti nggak mungkin gitu ya bisa tahu yang baru dibuktikan sekarang gitu sih, yang makin membuat yakin gitu ya. Yakin juga dengan Al-Qur'annya gitu, yakin juga dengan tadi tauhid tadi. Ini jadi benar-benar membuktikan ya dokter ya, dari dokter ngelihat Al-Quran, terjemahannya ya dokter pelajari ya, terus dokter cari tahu ini tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ya dokter ya. Ternyata ini benar-benar petunjuk dari Allah ya, dan ini memang terbukti kebenarannya ya.
betul Kalau betul. karangan manusia kayaknya nggak mungkin mampu ya dokter, dari Ya tahun betul. berapa gitu nggak mungkin ya, ini benar-benar dari Tuhan ya dokter. Iya iya, dan ya itu seperti kadang kan kenemunya aneh gitu ya, dibilang gunung berjalan gitu kan, seperti bergerak mengikuti awan gitu dan terbukti gitu ada penelitiannya memang iya gitu, ternyata setiap, beberapa waktu memang ada pergeseran dari letaknya gitu, kemudian juga, kok, dibilang air mani itu keluar dari antara tulang, punggung ya, tulang sulbi dan tulang dada, loh air mani kok dari situ? Itu sempat juga yang menanyakan ke saya itu ya, mungkin, Mhm. beliau dulu muslim kemudian berpindah gitu, dokter kan dokter, Mbak kan dokter katanya. Apa Mhm. ini sains yang salah atau Al-Qur'an yang salah? Saya digituin. Itu Masya Allah gitu ya, saya, gimana ya, maunya sih nggak meladeni ya sebenarnya gitu, Mhm cuma mhm mhm. ketika dibilang Al-Qur'an yang salah, oh gitu langsung saya bilang sainsnya benar, Al-Qur'annya benar gitu ya, dan, Masya Allah gitu. Ternyata emang di para ahli embriologi itu memang di tahap embrio itu pembentukannya itu memang di situ di dekat sekitar ginjal gitu. Walaupun nanti setelah dewasa ternyata organnya yang untuk membentuk itu mulai turun gitu, tapi sistem persyarafannya itu masih tetap di sana gitu. Yang Masya Allah gitu. Al-Quran udah tuliskan itu dan benar gitu ya. Tinggal sekarang uh, Mhm. kita gitu ya persepsinya itu Al-Quran itu seperti apa gitu. Ketika kita sudah meyakini itu benar, ya kita akan perjuangkan itu benar gitu. Kalaupun hari ini akal kita belum sampai ke situ, kalau kita apa ya, kita tadi sudah yakin benar ya udah gitu nggak akan berpikir tadi ya dengan cara yang dangkal gitu menurut saya gitu ya. Cuma kalau Mhm dijelaskan mhm. panjang lebar di DM Instagram kan nanti panjang ya dan ini bukan untuk diperdebatkan sih gitu ya. Kalau mereka mau percaya silakan, nggak percaya ya udah gitu. Iya, Tapi Masya Allahnya dalam Islam semua ada jawabannya, semua bisa dijelaskan gitu. iya, Masya Allah ya Bu Dokter. Jadi eh, ya jelas hanya orang-orang yang berpikir dengan akal sehat ya Bu Dokter yang baru bisa menerima kebenaran Islam ya Bu ya. Jadi Iya. saya lanjut aja Bu nih ada pertanyaan nih dari netizen katanya kalau menyikat gigi 6 kali sehari apa nggak ada efek sampingnya sama gigi katanya. Terus kalau ada baiknya berapa kali sehari katanya Bu. Ini keluar dari topik nih Bu. Masalah gigi. Oh gitu, enggak sih sebenarnya memang, kalau saya itu memang sikat gigi cuma 2 kali sehari aja kalau yang untuk, jadi waktu saat mandi gitu ya sekaligus menyikat gigi gitu. Tapi untuk yang saya pernah sharing di channel YouTube saya tentang bersiwak, itu kan memang ada waktu-waktu keutamaannya untuk bersiwak, itu memang saya lakukan dan saya, belum melakukan penelitian tentang itu, tapi husnuzon billah ya bahwa kalau memang kita mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah yang ada adalah kebaikan gitu ya, bukan mudarat gitu. Jadi insya Allah tadi kalau dilakukan dengan cara yang benar, kan tadi caranya juga dijelaskan ya, nggak sembarang bersiwak, nggak sembarang bersikat gigi ya gitu kan. Dan itu insya Allah kalau kita ikuti semua dengan benar, tadi kan waktu itu saya sharing agak panjang juga di konten YouTube, cara menjaga kehigienisannya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu insya Allah ya niat kita kan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dan sudah janji Allah, janji Rasulullah bahwa ya itu justru akan mendatangkan manfaat kebaikan buat kita gitu. Insya Allah. Iya, betul. Nah, Bu, pertanyaan dari saya begini Bu, setelah Ibu menjadi muslimah nih, bagaimana Ibu memandang cobaan gitu atau masalah yang datang dalam kehidupan Ibu gitu? Apakah sama persepsi Ibu dari dulu waktu sebelum menjadi muslimah atau sudahnya gitu? Apakah sama atau berbeda maksudnya pandangan Ibu? Iya. Cara Hmm, menyikapi, cara menghadapi gitu masalah yang datang gitu loh. iya. Pastinya tadi karena kita menyadari tujuannya udah beda, akhirnya cara kita menyikapi segala sesuatu juga jadi beda, termasuk cobaan ya Bu, yang pastinya sebenarnya hampir sama prinsipnya
dengan yang dulu juga bahwa Allah nggak akan membebani seseorang itu melebihi kesanggupan kita gitu ya. Jadi tadi selalu khusus bila kalau dihadapi cobaan gitu ya, dan sabar ya dibilang kan, jadikan sholat dan sabar penolongmu gitu ya. Sabar itu dibilang ada 3 macam ya, sabar terhadap cobaan yang dihadapi, sabar ketika kita harus melakukan segala ketaatan, juga sabar ketika ada cobaan atau ujian yang membuat kita kembali kepada kesesatan gitu. Jadi itu sih yang kadang kita kadang juga kalau lagi menghadapi cobaan tuh ingat-ingat atau baca-baca sirah Nabawi ya, kisah-kisah para sahabat Nabi, istri-istri Rasulullah itu juga lumayan itu membangkitkan ya ampun cobaan kita nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan cobaan mereka gitu ya. Dan memang kan kadarnya beratnya cobaan itu dibilang mengikuti dari kadar keimanan kita gitu. Kalau kita makin naik tingkat, pastinya ujian cobaannya juga makin makin besar gitu ya, makin berat gitu. Gitu sih. Dan memang perbedaannya itu Muslim itu kan dibilang yang berserah diri, nah gitu. Tapi kita memang orang-orang yang berserah diri, tapi berserah dirinya itu dengan ilmu ya, bukan berserah dirinya tanpa mikir gitu. Berserah diri kenapa? Karena kita tahu janji Allah seperti apa, berserah diri dasarnya apa, teladannya itu dari siapa, panduannya itu pakai apa gitu. Iya Mas, ini banyak ilmu yang kita dapat ya dari Bu Dokter ya. Untuk berikutnya Natalia ada yang mau ditanyakan mungkin sama Bu Dokter dari Natalia? Enggak sih, lagi nyimak aja ini aku Umi. Jadi kalau nanya-nanya itu kayak dari tadi aku bilang, gue cuma pengen ngobrol-ngobrol aja gitu sama Umi. Oh, pengen Jadi pengen udah nanti habis sesi jawab aja ya nanti. Iya, Umi. Tapi sebentar, aku nanggapin dikit dulu, Umi. Ya, boleh. Aku setuju banget sama Dokter Karissa. Ini benar-benar tidak terbantahkan ya Dokter Karissa ya. Bahwa setiap ujian dari dulu dasarnya sama aja ya. Jadi setiap ujian, cobaan, seperti yang tadi Dokter Karissa bilang, semua itu sesuai dengan kadar dan keimanan kita masing-masing. Nah, dan aku pun juga yakin nih, jadi aku mau nanggapin, aku yakin Dokter Karissa, alhamdulillah sudah mu'alaf, dapat hidayah. Pasti cobaannya makin berat deh daripada yang dulu. Aku yakin banget. Apalagi cobaan saat-saat mau bersyahadat, bahkan sudah bersyahadat, pasti makin banyak banget. Nah, tapi ya alhamdulillah, nah Dokter Karissa ini paham banget ya, dia melangkah dengan hidayah yang diterima ya Dokter Karissa ya. Dokter Karissa pun menjalani itu secara Islam yang benar-benar. Jadi dia berserah bukan asal-asalan ya, kayak kata dokter tadi kan, bukan berserah tapi nggak mikir gitu, tapi tetap kita berserah, menyerahkan kepada Allah gitu ya Dokter ya. Bener ini mu'alaf yang cerdas, cantik kan. Masya Allah. Ya lanjut lagi Umi. Ya, Bu Dokter, ini pertanyaan berikutnya, Bu Dokter Ica, bagaimana pandangan Ibu mengenai dosa riya dalam hukum Islam? Yang Ibu ketahui, yang Ibu pelajari seperti apa, Bu Dokter? Wah, iya, ini ngomongin riya nih panjang lebar nih sebenarnya, cuman mungkin ringkas aja mungkin ya, yang saya tahu aja. Kan hadisnya banyak juga ya kalau riya itu ngeri gitu ya, kalau dibilang ada hadisnya itu dari Abu Hurairah ya, pernah bilang kan waktu itu kalau manusia pertama yang diadili di hari kiamat itu nanti yang pertama-tama orang yang mati syahid di jalan Allah kan, dan waktu ditunjukkan kenikmatan yang dia hadapi nikmati gitu ya, ditanya amal apa yang kau sudah lakukan, ya Allah aku udah berperang semata-mata karena engkau gitu ya, sehingga aku mati syahid gitu ya. Tapi Allah kan maha mengetahui ya, nggak bisa ditipu gitu ya. Dibilang sama Allah, engkau dusta gitu, engkau berperang bukan karena bukan karena aku, tapi karena supaya engkau dibilang orang gagah berani gitu. Kemudian selanjutnya ada lagi ya orang, dan yang diperlakukan sama nanti ketiga orang ini, yaitu nanti akan diseret dengan terlungkup gitu ya, dengan mukanya ke bawah dan diseret dan dimasukkan ke neraka itu. Aduh, ngeri banget gitu ya. Orang kedua yang ditanya juga yang selanjutnya masuk adalah ini dia nih yang mengerikan, orang yang menuntut ilmu
yang mengajarkannya dan yang membaca Al-Quran. Nah itu kan kita ya, maksudnya kita orang yang senang menuntut ilmu, orang yang insya Allah berikhtiar untuk mengajarkan dan membaca Al-Quran gitu ya. Dan ternyata waktu dihadapkan itu dibilang kita bilangnya kita lakukan itu juga karena Allah, tapi Allah bilang engkau dusta gitu ya. Engkau melakukannya semata-mata supaya kamu dibilang alim ya, orang yang berilmu atau orang yang qori ya, apa yang bacaannya bagus gitu kan, gitu. Kemudian yang terakhir juga akhirnya sama diseret juga ke neraka dengan muka yang tertelungkup gitu kan. Kemudian sampai ada orang yang terakhir juga, orang yang suka bersedekah, yang ngasih sedekah, infak di jalan Allah, dibilang itu karena Allah, enggak, engkau dusta supaya engkau dibilang orang-orang yang dermawan, orang yang murah hati gitu kan. Nah itu gambarannya ya dari hadis riwayat banyak Muslim bilang, Ahmad, Baihaqi itu sebutkan ini gitu. Dan dari kengerian itu ya, itu yang membuat kita harus berhati-hati terhadap dosa ria ini gitu ya. Kemudian juga disebut ria itu udah pasti pada tahu akan menghapus dan membatalkan amal saleh kita kan, dibilang di surat Al-Baqarah ayat 264, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu waktu ditimpa hujan lebat kan tanahnya bersih, jadi batunya bersih gitu, nggak bertanah lagi. Nah itu mereka tidak menguasai apapun yang sudah mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Jadi hati yang kalau ditutup ria tuh seperti itu gitu ya, jadi nggak dapat apa-apa gitu ya. Bahkan yang ngerinya dibilang sesungguhnya Rasulullah pernah bilang sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Terus saya agak kaget juga, ria itu termasuk dalam syirik kecil? Iya, karena kenapa? Karena kan kita pengennya kita yang dipuji ya, bukan Allah gitu kan. Nah, ya kan Allah bilang aku adalah sekutu yang maha cukup gitu, sangat menolak perbuatan syirik. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal campuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan aku tidak terima amal kesyirikannya itu. Aduh, sayang banget gitu kan. Kemudian dibilang juga ada juga hadis bilang hadis riwayat Tabrani ya kalau nggak salah. Nah itu dibilang barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinakannya gitu. Ngeri banget ya, kita tadinya minta diharapkan dipuji dengan bilang-bilang cerita-cerita amal kita, ternyata setelah itu malah Allah menyiarkan aib kita gitu. Dan jangan sampai ya. Nah pelaku ria juga dibilang nggak akan mendapat ganjaran di akhirat ya. Kenapa? Karena dia kan udah dapat amalan yang di dunia gitu ya. Dibilang sampaikan kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran, kedudukan yang tinggi, keunggulan, agama, pertolongan dan kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka melakukan amalan akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kayak gitu. Nah, itulah bahaya-bahaya dari ria mungkin ya. Dan di situ saya juga agak bingung juga gitu ya, ketika misalnya kita nih dalam rangka syiar dan sebagainya, apakah itu termasuk perkara-perkara yang ria gitu ya. Jadi akhirnya saya cari lagi beberapa perkara yang tidak termasuk ria, yaitu ketika ada pujian manusia atas seorang hamba, atas amal baik yang ia lakukan, tapi bukan tujuan hamba itu untuk ingin dipuji, itu enggak. Jadi ada waktu itu pernah seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seorang yang mengerjakan satu amal kebaikan lalu orang memujinya? Beliau menjawab, itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia. Jadi itu bonus ya, tapi kita yang paling tahu lah tujuan kita. Nah, orang yang giat dalam berbuat baik, tapi ketika ada orang melihatnya juga kita jangan buru-buru ria gitu ya. Tapi karena siapa tahu itu justru itu mungkin caranya beliau gitu ya. Kalau sama-sama dia memang bisa mengerjakan, ketika dia sendirian dia lagi nggak bisa gitu, bukan karena ria gitu ya. Kemudian menyembunyikan dosa itu juga bukannya
apa tadi kan menunjukkan amal itu nggak ria ya kalau itu, dan sebaliknya menyembunyikan dosa itu malah juga wajib, bukan termasuk dalam ria ya dalam Islam. Kemudian pakai pakaiannya indah, pakai bagus itu kan kayaknya kalau muslim tuh apalagi muslimah gitu ya, dibilang kan yang kayaknya kesannya kok kayak sederhana gitu. Tapi ternyata sebenarnya Rasulullah berkata sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan gitu ya. Yang dimaksud sombong adalah yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia gitu. Kalau pakai baju bagus bukan dengan tujuan supaya abis itu ngelihat orang lain dengan dari atas ke bawah gitu meremehkan gitu, nggak boleh gitu. Tapi kalau kita sekedar menjaga kebersihan, keindahan dari penampilan kita itu bukan ria. Kemudian termasuk ini ketika kita menampakkan amal kita ya misalnya di sosial media atau dan sebagainya, tapi tujuan kita itu untuk orang bisa mengikuti menghidupkan sunnah misalnya ya, itu bukan untuk ria ya sebenarnya. Itu yang sempat terus terang menjadi kegalauan saya. Mungkin secara ringkasnya gitu ya Bu, mudah-mudahan menjawab. Kalau saya boleh tambahkan ya Bu Dokter Ica, kembali lagi semua ke niat kita ya Bu Dokter ya. Betul. Kembali lagi ke niat. Jadi kalau niat kita, kan Allah lebih tahu lah hati kita ya. Kalau niat kita tuh misalkan saya niatnya mau sedekah, saya nggak niat mau pamer kok. Tapi kalau ada orang yang menilai, wah dia pamer apa, ya itu kan urusan dia sama Allah. Ya kan dia yang menilai kita buruk. Tapi niat hati kita kan bukannya mau pamer apa supaya dipuji gitu kan. Yang penting ya ada pepatah juga, jika tangan kanan kita memberi, jangan sampai tangan kiri kita tahu gitu. Kalau perlu, jadi nggak usah ngomong-ngomong kayak misalnya nolong orang, misalkan saya kemarin abis bantuin dia, beliin dia ini loh, saya beli. Nah kalau itu kan jelas kan ria ya. Tapi kan kalau dari komentar dari orang yang menilai kita, wah dia ria, ya itu biarin. Yang penting niat kita kan, kita nggak ria, kita kan nggak cerita-cerita ke orang gitu kan. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Kalau Natalia mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai ria? Iya. Aku pengen nambahin dikit aja sih. Sebenarnya bukan nambahin, cuma aku bicara ini sebenarnya pengen ngingetin diri aku sendiri gitu ya, Umi ya. Jadi kalau ria ya, sebenarnya ria itu kan apanya sih yang mau diriain gitu loh. Khususnya ya aku bilang tadi, ingetin diriku sendiri. Apa sih yang mau aku sombongin dari diri aku sendiri gitu. Nah, kepada kita ini itu kan semuanya milik Allah. Kalaupun kita bisa mengirimkan apa ke orang, bantuan atau apa gitu ya. Sebenarnya yang ngasih itu bukan kita, bukan aku gitu yang ngasih. Semua itu dari Allah. Nah, jadi yang memberikan itu Allah, bukan aku. Cuma aku hanya diberikan tugas aja, nyampein gitu. Nah, jadi kalau dibilang apanya gitu loh, yang mau disombongin dari kita tuh apa gitu kan. Kita itu loh nggak punya apa-apa, kan gitu. Nah, terus kayak jangankan soal memberi ya, Umi ya. Soal pujian aja gitu ya. Nah, kalau pujian, ada yang memuji-muji gitu, misalnya, kamu cantik, kamu tampan gitu kan. Kita sebenarnya harus sadar, sebenarnya mereka memuji, mereka tuh yang dipuji itu siapa sih? Bukan kita. Kita jangan sampai menerima pujian itu. Kita harus mengembalikan pujian itu kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena semua yang menjadikan ciptaannya itu cantik, ciptaannya itu tampan, ataupun memiliki kecerdasan, semua itu yang memiliki itu siapa? Allah. Nah, tinggal kita sebagai ciptaannya aja, kita ditunjukkan seberapa. Nah, itu semua milik Allah gitu loh. Nah, jadi apa yang harus kita riain itu tuh nggak ada. Jadi kalau sampai ada orang yang ini sih saya nggak ngomong di Islam aja ya. Sebenarnya kalau orang mau pamer-pamer sih setiap orang pun tergantung orangnya gitu ya. Kayak tadi Umi bilang ya, mungkin ada yang sengaja diliatin atau mungkin ada yang sudah ditutup-tutupi tapi tetap ada yang nyir gitu ya. Ya memang itu sebenarnya semuanya haknya mereka gitu, tapi apa gitu loh. Nah, jadi ingetin diriku sendiri juga sih ini. Jadi jangan sampai aku sendiri lupa bahwa semua kebaikan yang ada itu semua datangnya dari Allah dan itu semua milik Allah. Nah, jadi semua itu cuma sementara gitu. Kita ya udah, apa sih yang harus diriain? Nggak ada. Iya, betul.
Masya Allah. Iya betul, Masya Allah. Jadi berarti pola pikir kita ini sebagai seorang muslimah rata-rata sudah hampir sama lah ya, karena kita kan belajar dari kitab suci yang sama, Al-Quran. Jadi otomatis setelah kita belajar, kita tahu bahwa ini loh yang Allah inginkan tuh seperti ini gitu loh. Kita tuh nggak boleh riya, kita tuh nggak boleh melakukan syirik seperti itu. Jadi kan karena kita diajar oleh Allah, ya otomatis ya pola pikir kita juga sama gitu kan, karena kita kan nambahin dikit lagi boleh ya Umi ya, nambahin dikit lagi boleh, aja. Kayak tadi aku bilang, kita harus bersyukur gitu ya, harus mengucapkan segala puji itu pada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, semua karena kebesaran Allah semuanya gitu. Jadi kalau ada yang muji ya, ini kita juga sebenarnya sih kalau masalah ini ustazah, ustadz itu lebih memang pakarnya gitu ya. Cuma aku hanya sebagai wanita muslimah hanya pengen ngingetin sesama, khususnya buat diri aku, jangan sampai pujian-pujian itu menjadi ain gitu loh. Nah, jadi kalau ada yang muji, dia apalagi kalau nggak pakai memuji kebesaran Allah gitu ya, nggak pakai Masya Allah, nggak pakai Alhamdulillah, pokoknya dia nggak memuji itu kepada Allah gitu. Kita harus cepat-cepat katakan Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, supaya itu juga menghindari kita dari ain sih gitu. Tapi penjelasan lebihnya biar ustadz-ustazah aja lah itu yang lebih paham. Itu aja. Terus ini nih Bu Dokter Ica nih, saya ada lagi nih pertanyaan. Nah, kalau ini nih yang sering dipertanyakan sama kaum wanita ya khususnya ya. Pendapat Ibu Dokter Ica mengenai poligami dalam ajaran Islam itu bagaimana? Waduh, mantap nih pertanyaannya. Ya, ini sama ya. Ini tadi ini sharing-sharing aja gitu ya. Kalau yang saya pernah ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz gitu ya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan dulu gitu ya. Kita tuh bangsa kita tuh sering banget salah kaprah gitu ya, dan akhirnya udah dibiarkan aja jadi keterlanjuran gitu ya. Nah, sebenarnya istilah yang benar itu poligini, bukan poligami. Karena poligami itu artinya bisa dua, beristri banyak atau bersuami banyak gitu kan. Nah, sebaliknya monogami itu ya istri atau suaminya satu. Kalau poligini artinya istrinya yang lebih dari satu, kalau poliandri suaminya yang lebih dari satu gitu. Tapi ya udah, daripada nanti kita ngomong poligini nggak ada yang paham, ya udah balik ke poligami lagi aja gitu ya. Cuman untuk tahu dulu gitu, katanya yang betul tuh sebenarnya begitu poligini. Kalau dari kata-katanya, iya betul gitu. Nah, kalau ini kan kita arahnya ngomongnya ke yang satu suami, istrinya lebih dari satu gitu ya. Nah, kalau mau dibilang ya ini nggak bisa dipungkiri, ini ya bagian dari ajaran agama Islam gitu. Kenapa? Karena kan emang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis gitu ya. Kita nggak bisa mengingkari ini gitu. Nah, kalau tapi memang harus diingat itu ya, Islam itu dan tadi balik lagi hakikatnya itu apa? Pasrah terhadap Allah gitu ya, dan bukan ngikutin perasaan tadi, tapi harus ada ilmiahnya. Nah, antara lain ada rumus-rumus dari poligami atau poligini ini, itu antara lain ya pertama ya, tujuan pernikahan kita itu atas dasar iman kan, bukan atas dasar hawa nafsu gitu ya. Kemudian menikah itu dilakukan memang untuk salah satunya demi penegakan agama Islam gitu ya, dan pria mukmin itu merupakan penegak dari Islam sendiri gitu. Kalau poligami ini jadi bisa dibilang dilakukan ketika memang itu untuk demi kepentingan agama, demi kepentingan komunitas yang pertama ya. Kemudian kenapa? Karena di situ ada amanat besar sebenarnya dari Allah tentang satu, nasib anak-anak yatim gitu ya. Kalau kita tahu kan banyak ya hadis yang bicara tentang anak yatim gitu, dan menempatkan mereka posisinya istimewa banget gitu ya, sebagai ujian iman gitu dan sebagainya gitu. Dan kalau misalnya kita tidak tolong, mungkin akan semakin banyak gitu mereka yang berkeliaran sebagai pengemis, anak jalanan, kemudian bahkan mohon maaf mungkin jadi PSK gitu ya. Nah, kemudian dia terlantar lah mereka ya pemeliharaannya, kehidupannya, kemudian pendidikan. Kemudian juga ada ibu-ibu yang mungkin janda-janda itu yang nanti malah akhirnya jatuh ke tangan
orang yang bukan muslim gitu. Terus karena mereka lemah juga mereka jadi mangsa ya tanda kutip dari orang yang bernafsu pada kalau nggak harta mereka dari tubuh mereka gitu kan. Nah, poligini ini bagi seorang mukmin itu sebenarnya bukan suatu hak ya, apalagi hak istimewa seorang laki-laki sebenarnya. Tapi bolak-balik yang saya sering pernah sebutkan sebenarnya poligini itu beban gitu. Kenapa beban? Karena ya tadi ada tanggung jawab sosial di situ gitu. Ada itu untuk menjawab permasalahan komunitas mukmin gitu ya. Ada memang tanggung jawab itu juga jadinya jadi kayak dipunyai oleh si istri, terutama istri yang pertama ya. Karena kan mungkin kelihatannya dia yang akan menderita banyak kehilangan lebih banyak dari uang belanjanya, dari perhatian suaminya gitu ya. Tapi Masya Allah di situ justru ada keajaiban iman menurut saya karena kenapa yang bisa mengubah kehilangan itu ya kekurangan itu gitu ketika ada yang harus berbagi tapi jadi satu nilai tambah gitu ya karena kerelaan dari si istri pertama ini untuk memberi. Contoh aja deh kalau kita lagi habis memberi buat orang ya buat habis nolong orang ada kan ya rasa kayak kelegaan, kebahagiaan gitu lebih daripada saat kita menerima gitu. Nah, di satu sisi juga yang rumusnya antara lain itu sebenarnya memang nggak bisa dilakukan oleh sembarang pria, sembarang waktu, sembarang tempat gitu. Semua ada term and condition-nya gitu kan. Saya nggak bisa cerita panjang, nanti saya salah gitu ya. Nah ini hanya garis besarnya aja dan memang yang saya tahu bukan dia nggak boleh bebas memilih gitu. Bahwa sebaliknya bahkan dia harus rela bila dia dipilihkan yang ternyata dia nggak mendapatkan wanita yang sesuai sama seleranya gitu ya. Itu yang saya tahu gitu. Kalau mungkin ada koreksi atau tambahan dari Bu Sivana, Mbak Natali silakan gitu. Kalau ya ini Bu Dokter Ika udah saya rasa sih udah cukup jelas ya penjelasan mengenai poligami, poligini ya. Jadi memang kembali lagi jadi Rasulullah itu kan menganjurkan kita umat muslim itu maksimal 4 ya. Cuman kalau misalkan itu 4 itu bukan berarti oh kalau dia punya harta terus dia boleh punya istri 4 gitu kan. Maksimal ya enggak juga. Itu kan kembali lagi kepada kita niat kita untuk berumah tangga lebih dari satu wanita itu apa gitu tujuannya gitu. Apakah kita bisa bersikap adil? Karena kan Rasulullah kan bersikap adil ya kan dan juga tujuannya bukannya hanya untuk menuruti hawa nafsu tapi kan untuk menolong janda-janda dari yang suaminya meninggal akibat peperangan. Jadi nggak ada unsur-unsur hanya untuk hawa nafsu gitu. Tidak seperti orang-orang sekarang kan mungkin hanya lihat oh mau cari yang lebih muda lagi, oh mau cari yang lebih muda lagi, yang lebih cantik lagi. Itu kan niatnya udah beda ya kan bukannya niat seperti dulu zaman Rasul itu niatnya nggak seperti itu gitu walaupun punya istri banyak kan juga istrinya nggak muda-muda bahkan yang tua-tua kalau yang zaman sekarang kan mau carinya yang lebih muda lagi lebih muda itu niatnya kan udah beda gitu kan jadi ya seperti itu kembali lagi kepada jadi Islam ini walaupun membolehkan beristri lebih dari satu tapi juga harus sesuai dengan persyaratan yang Allah kasih juga ada persyaratannya gitu kan satu harus adil dan juga walaupun dia mampu secara materi dia bisa nggak bersikap adil dan tujuan dia mempunyai istri lagi itu apa gitu loh apakah hanya untuk menuruti hawa nafsu apakah ada unsur yang lain gitu unsur kemanusiaan atau apa gitu kan harus jelas gitu loh tujuannya kalau menurut saya seperti itu ya kalau menurut Natali mungkin ada pandangan yang berbeda gitu ya benar banget Umi ini aku sedikit memiliki pandangan karena aku kan juga ya kita semua sama ya kita bertiga ini kan sama-sama mu'alaf ya dan kita tahu nah apalagi di kitab kita yang dulu nah kita pun tahu nih di ajaran nabi-nabi terdahulu ya mereka tuh udah nyontohin loh mereka punya istri banyak loh bahkan ada yang sampai ratusan ada yang punya gundi 1000 nah tapi kenapa sih kalau dibilang Nabi Muhammad yang ajarin poligami Nabi yang bahwa sunah poligami gitu kan. Halo, mereka itu kenapa sih? Sadar gitu. Jadi ini poligami pasti kita sebagai wanita muslimah apalagi mu'alaf ya. Kita sering dapat serangan-serangan untuk ditakut-takuti bakal poligami gitu kan. Sebenarnya masalah poligami ya atau tadi Dokter Karissa bilang ada istilah lainnya ya, poligini atau apa itu ya. Saya juga nggak paham. Nah, pokoknya beristri lebih dari satu gitu kan. Bahkan
nabi-nabi dulu banyak banget istrinya. Justru karena ada Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad menjadi nabi dan selama berjalan beliau mendapatkan wahyu, ya, barulah ada aturan kan, maksimal 4. Nah, supaya apa? Ya nggak kayak dulu-dulu gitu. Nabi-nabi dulu kan heboh tuh istrinya sampai banyak banget kan. Dan sekarang kenapa kok sampai dimaksimalkan 4 sih istri? Kenapa ada sunnah seperti itu? Kita lihat di kehidupan sekarang ya. Kita lihat populasi wanita dan laki-laki. Ini secara logika aja masuk akal loh. Kalau semua laki-laki di dunia ini beristri satu aja, nah kan banyak wanita yang nggak punya pasangan, ya kan? Nah, Islam itu adalah agama yang Masya Allah sangat sempurna, agama yang paling sempurna dan hanya Islam agama yang sempurna, agama yang benar. Makanya dikasih solusi untuk poligami, kayak tadi Dokter Karissa udah ceritain ya. Jadi biar wanita-wanita itu nggak menjadi salah langkah gitu kan. Ada yang mungkin iya kalau dia dapat orang beriman gitu. Jangan sampai malah salah, malah sampai apa jual diri atau apa gitulah ya. Nah aku juga pernah bahas sih dari kitabnya Umat Sebelah. Nanti Dokter Karissa kalau bisa subscribe channelku lah Dokter. Iya, Aku udah subscribe ada channel. channelnya ya. Oh ya, Masya Allah. Ini di channelku ya, di channel Natalia Iriani ya Dokter ya. Aku sempat bahas tentang pelacuran. Nah, jadi di situ ada dari kitabnya mereka ya tentu tanpa menafsirkan apa-apa, aku hanya membacakan. Jadi kawin itu tentang kesusahan. Mereka punya apa? Mereka ternyata banyak solusi-solusi untuk menyarankan perempuan-perempuan itu menjadi pelacur. Nah, itu gimana gitu? Nah, sedangkan saya setelah menjadi wanita muslimah, Masya Allah bersyukur banget gitu loh ya. Ya walaupun kita secara manusiawi normal, kita pasti sebagai perempuan deh jangan kena takdir itu deh gitu kan. Jangan sampai deh kita dipoligami gitu kan. Tapi sungguh lebih mulia wanita yang dipoligami loh. Kenapa sih mulia? Yang pertama jelas pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar itu bukan kaleng-kaleng. Dan dia keikhlasannya itu pasti sudah menjadi keikhlasan yang wanita yang sangat luar biasa. Karena itu sangat sulit, apalagi wanita yang pertama ya, sangat sulit. Nah jadi kalau mau diadu, Nabi kita poligami, sedangkan mereka enggak, apalagi Nabi di umat sebelah itu enggak nikah gitu ya, enggak punya istri kan. Nah, Nabi di umat sebelah, Nabi penutupnya itu ya, yang membuat kitabnya mereka lah itu, kitab perjanjian baru. Itu kan enggak punya istri kan, diceritanya kan gitu. Dia enggak punya istri. Ya aku sih enggak ribet, enggak ngiri gitu loh. Kenapa sih kok mereka nabinya itu yang terakhir itu rasulnya enggak punya istri? Jangan rasul kita Nabi Muhammad punya istri dan istrinya enggak cuma satu tapi banyak. Jadi semua karakter wanita ada di situ. Nah, sedangkan itu apanya mau dicontoh? Kenapa dia enggak nikah? Ya jangankan enggak nikah, kenapa gitu ya? Ya mungkin aja perempuan-perempuan takut, oh ngelihat kok kelakuan rasul kok kayak gini, enggak berani aja jadi istrinya. Tapi coba kalau kita hidup di zaman Nabi, aduh, kalau aku hidup di zaman Nabi, aku pasti akan berusaha, aduh, pengen jadi istri Nabi dong, pengen deh, gak apa-apa deh, poligami. Istri Nabi pasti gitu ya, karena kita sangat tahu istri Nabi itu, wah, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Jadi istrinya keberapapun pasti, insya Allah kita selalu dibimbing untuk mendapat surga sebaik-baiknya surga gitu. Ya gitu sih Umi, aku jadi ngomong nih, udah lanjut lagi Umi. Iya, tapi ya memang seperti itulah. Jadi memang dalam ajaran Islam itu walaupun membolehkan poligami, tapi kan ada syarat-syaratnya gitu. Nah, benar. Ya, Ada syaratnya harus adil. Jadi kalau aku berdoanya Oh. gini Umi, aku pribadi berdoa, ya Allah semoga suami yang ini suamiku jodohku dunia akhirat, dia tidak bisa adil lah, jadinya biar nggak punya istri lagi. Syaratnya kan harus adil. Karena syaratnya harus adil. Jadi adilnya hanya untuk aja ya. Iya. Berdoanya simple banget kayak gitu. Ya udah dilanjut Umi. Nah, jadi begini, jadi saya sakit perut. Terus Bu Dokter, jadi saya mau nanya lagi nih. Bu Dokter, mengenai tanggapan Bu Dokter mengenai orang-orang yang munafik itu seperti apa sih Bu Dokter dalam ajaran Islam?
Iya. orang-orang munafik. Iya, kalau ini sebenarnya agak mirip-mirip nanti ke ria juga sih, kayak nyambungnya ke sana juga ya. Karena kan memang kalau secara istilah yang kita tahu munafik kan orang yang katanya dibilang perkataan perbuatannya tuh nggak selaras gitu ya dengan kehendak niat yang tersembunyi di hatinya gitu ya, nggak walk the talk gitu ya istilahnya. Kemudian kalau dalam Islam ya memang munafik itu orang yang mengaku muslim dan menampakkan keimanannya secara lahiriah, namun sebenarnya menyembunyikan kekufuran dalam hatinya gitu ya. Nah, dalam Al-Quran itu banyak banget ayat yang tentang persoalan munafik gitu ya di surat Al-Mu'minun ayat 1 di Quran Al-Baqarah ayat 8 itu dibilangkan apabila orang-orang munafik datang kepadamu mereka berkata kamu mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasul Allah gitu dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta gitu ya. Dibilang juga di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian gitu. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman gitu. Ada juga di Quran surat An-Nisa dibilang ayat 142 gitu bahwa orang-orang munafik itu apa ya bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat gitu ya dan sedikit sekali mengingat Allah gitu waktu di sholatnya gitu ya dia bagus aja waktu diliatin orang gitu ya waktu di hadapan manusia dan tadi dalam sholatnya itu tidak mengingat Allah gitu. Nah kemudian orang ada juga di Quran surat At-Taubah ya ayat 67 orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggam tangannya mereka telah lupa kepada Allah dan maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, kemudian dibilang juga di Quran Surah An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, itu dan ciri-cirinya di Al-Qur'an, di hadis tuh banyak banget ya. Antara lain itu ada yang pastinya kalau orang munafik itu suka berdusta ya kan ada hadisnya dibilang tanda orang munafik itu ada 3 waktu ia berucap, dia berdusta, jika membuat janji ingkar, dan jika dipercaya mengkhianati gitu. Kemudian juga tadi ya, udah pasti ingkar janji, padahal Quran surat An-Nahl itu bilang kan ayat 91, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat tadi juga berkhianat ya tadi tanda-tanda orang munafik kemudian berdosa itu melakukan tipu daya juga sama ya kemudian bermuka dua biasanya ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 14 itu juga dibilang apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman mereka berkata kami telah beriman gitu tapi apabila mereka berjumpa kembali dengan setan-setan mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu kami hanya berolok-olok gitu nah itulah kemudian ria nah itu udah Quran surat An-Nisa ayat 142 juga bilang hal yang sama sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah tapi Allah lah yang menipu mereka apabila mereka berunsur sholat mereka lakukan dengan malas mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia dan mereka tadi tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Kemudian malas beribadah. Nah, hati-hati ini kalau kita udah mulai kok kayak ibadah tuh berat gitu ya, malas beribadah. Aduh, jangan-jangan kita sudah mulai ada gitu ya kemunafikan tadi ya. Kemudian, nah saya pernah diajarkan juga tuh gimana caranya kita menghilangkan kemunafikan gitu ya. Coba kamu 40 hari, ada yang bilang 21 hari gitu ya, sholat langsung tepat waktu kalau perlu nunggu sebelum azan berkumandang kamu udah nungguin sholat gitu selama 40 hari itu insya Allah gitu ya kita akan jadi orang-orang yang terbebas dari kemunafikan gitu itu nggak mudah itu karena pasti godaannya banyak cobaannya banyak acaranya banyak gitu ya dan itu iya betul. Nah kemudian, ini dibilang yang terakhir ya sama sih kayak tadi dia karena memperbagus sholatnya dan dia orang munafik itu juga orang yang mempercepat
sholatnya gitu, pengen cepet-cepet aja, yang penting udah selesai lah kewajibannya gitu ya. Dibilang kan di hadis riwayat Muslim, itulah sholat orang munafik gitu ya. Itu dia menunggu matahari sampai hampir terbenam, kemudian dia berdiri untuk sholat asar gitu, udah mepet-mepet maghrib gitu. Lalu mempercepat gitu ya, karena kan udah mau mepet maghrib gitu mungkin ya, tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun, terus tanpa mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sangat sedikit tadi. Terus kemudian dia juga suka berbuat kerusakan ya, tapi nggak ngerasa gitu. Nggak ngerasa sadar gitu. Di surat Al-Baqarah itu ada disebut juga ayat 11-12, dan bila dikatakan pada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, mereka akan menjawab, sungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan gitu. Nggak ngerasa gitu. Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Kemudian apa ya, ada mereka juga bangga atas dosa yang udah diperbuat gitu ya. Kadang malah apa ya, orang munafik itu akan cari pembenaran gitu ya untuk tindakannya gitu. Kemudian mudah banget untuk iri dan dengki gitu. Di surat Ali Imran ayat 120 dibilang, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati gitu ya, jadi ngiri gitu melihat orang dapat kebaikan kok malah sedih gitu kan. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya gitu. Kebalik gitu ya, jika kamu sabar dan bertakwa, tipu daya mereka tuh tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang paling parah itu orang munafik juga orang yang nggak merasa puas ya dengan kekayaan harta yang dimiliki, malah kadang mereka nggak ragu juga bisa memakan harta anak yatim dan sebagainya gitu. Dan hadis dibilang, sungguh aku paling khawatir atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Nah ini udah munafik tapi pintar berbicara gitu. Ini bahayanya itu ya. Itu mungkin Bu sebagian tentang topik. Mau ditambahkan sih. Tapi udah lengkap itu Dokter Ica penjelasannya. Udah lengkap banget, jelas ya. Udah lengkap banget. Memang paket komplit pokoknya Dokter Karissa ini kalau jelasin. Alhamdulillah. Jadi itu ya, memang di sekeliling kita juga tanpa kita sadari banyak ya Dokter Ica orang-orang munafik ya. Di sekeliling kita. Jangan kita munafik juga nih. Itu yang saya takut. Tadi jangan-jangan kita ngomongin ria, kita ria. Jangan-jangan kita ngomongin munafik, kita munafik ya. Itu yang jangan sampai. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Jadi makanya kita hendaknya sebagai muslimah tuh harus terus introspeksi diri lah. Maksudnya introspeksi diri dalam arti ya kita jangan bisa kritik orang tapi kita nggak mengaca diri gitu. Kita ini seperti apa gitu. Yang penting kan kita mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Kayak apapun yang kita lakukan, misalnya ya ibadah kita, ya syiar kita, ya apapun itulah, itu kita niatkan untuk lillahi ta'ala gitu, untuk Allah. Jadi bukan untuk kemuliaan diri kita, hanya untuk kemuliaan Allah gitu. Jadi kalau misalkan, insya Allah kalau kita niatkan itu dalam hati, jadi nggak akan terjebak dalam dosa ria atau dikategorikan orang munafik gitu, nggak akan seperti itu. Yang penting niatnya tuh kita luruskan dulu niat kita gitu loh. Makanya kan kalau berdoa itu selalu memohonnya, ya Allah berikanlah, tunjukkanlah jalan yang lurus gitu. Jadi jangan sampai kita tuh di jalan yang menyimpang ke kanan dan yang ke kiri gitu. Jadi niatkan lurus hanya kepada Allah gitu loh. Jangan untuk mementingkan diri sendiri atau untuk niat yang lain lah selain untuk Allah gitu loh. Kalau menurut Natali bagaimana? Udah setuju banget, udah lengkap banget ini. Sebenarnya sih aku pengen ngobrol-ngobrol lanjut, tapi ini juga udah mau maghrib gitu ya. Aku, mengundang Dokter Karissa nih langsung sekarang aku undang nggak apa-apa ya? Insya Allah Dokter Karissa bersedia ya nanti. Insya Allah kapan dokter ada waktu collab di channelku mau ya Dokter Karissa ya. Nanti ini aku minta nomornya ya. Iya, Alhamdulillah. Nih disaksiin nih teman-teman yang nonton nih. Nanti dipantau terus ya channelku ya, channel Natalia Iriani dipantau terus, Dokter Karissa ditungguin loh. Iya. Nanti Bu Dokter udah diundang secara langsung nih sama Natalia Iriani. Alhamdulillah. Kalau Natalia sering mendengar nggak cerita dari Bu Dokter Ica kalau di YouTube gitu, kesaksian Dokter Ica gitu. Yang Natalia tahu tentang Dokter Ica apa? Alhamdulillah dikasih kesempatan dulu ya muncul di beranda, mualaf dokter cantik, ini cerdas ini.
Langsung aku klik tuh dokter Karissa itu, aku denger. Nah ternyata dokter Karissa ini backgroundnya itu ya dokter ya. Dulu istrinya pendeta apa bukan sih dokter? Ya, Nah itu ya. suami Pendeta saya ya dokter. sempat ditabiskan jadi pendeta muda di gereja yang mayoritas kaum muda itu ya. Nah di situ jadi aku langsung berpikir, wah ini Allah memberikan hidayah pada dokter Karissa. Ini dokter Karissa masya Allah sangat disayang sama Allah. Aku jadi poin banget gitu. Aku dengerin. Wah, sampai seperti itu. Karena jadi sebelum aku dengerin, aku udah bayangin dulu nih situasinya nih. Jadi aku, apa ya, intinya belum nonton film aja udah ngomen duluan gitu loh dokter. Jadi aku udah berpikir, ini pasti dia waktu mau masuk Islam nih, dia perjuangannya berat banget nih. Secara orang terdekat, suaminya, pendeta. Nah ini pasti dia mencari kebenaran sampai sembunyi-sembunyi. Begitu dapat hidayah, pasti sembunyi-sembunyi. Pasti kayak gitu tuh. Nah pasti nggak gampang lah gitu dan pasti berat banget. Nah sebenarnya aku kemarin udah denger-denger gitu ya dari channel-channel YouTube yang men-share tentang dokter Karissa kisah mualafnya. Tapi aku pengen nanti dokter Karissa ceritain lagi ya gimana ceritanya. Insya Allah di channelku ya dokter ya, mau ya, harus mau ya dokter ya. Mau dong. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Beneran aku Kesempatan seneng banget loh, seneng banget nih beneran, alhamdulillah seneng banget. sama-sama. Dokter Ica tapi Dokter Ica Natali ini juga perjuangannya juga nggak mudah menjadi mualafah dia. Iya, belum dengar ceritanya malah nih. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya dokter ya. Ya. Ya ini di Malang juga udah maghrib Umi. Hah? Di Malang udah azan maghrib Umi di lokasiku. Iya. Oh udah azan maghrib ya. Iya, maaf ya Umi, dokter, aku harus udahin dulu nih soalnya udah azan maghrib. Ya nggak apa-apa kalau mau duluan, silakan. Kalau di sini masih ada waktu sih, 10 menit lagi lah ya Bu Dokter ya. Ya, Kurang lebih. Silakan Mbak Natali. Ya, aku pamit ya, teman-teman. Jangan lupa ya. Umi jangan buru-buru dibuang dulu akunya. Aku mau promosi dulu. Nah, teman-teman. Dokter Karissa ketawa-ketawa ini. Aduh, Dokter Karissa Masya Allah cantik banget ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya teman-teman ini harus subscribe channel Natalia Iriani, ditonton videonya dan terus dipantau ya. Nungguin insya Allah aku sama Dokter Karissa bakal kolaborasi di channelku. Jadi aku pamit, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata itu dari saya, tapi kalau ada baiknya dari aku salah. Assalamualaikum Umi, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Dokter, ini kalau Natalia Iriani itu dia jadi dulu dia keluarga Kristen, jadi dia punya kakak waktu itu dia udah mualaf juga, jadi dia kakaknya dulu mualaf, terus dia belakangan dia baru karena dia menyelidiki mengenai Yesus, kalau nggak salah dia waktu itu ada kesaksian juga di channel saya, dia menyelidiki dan dia mengetahui kalau Yesus itu ternyata bukan Tuhan, seperti itu. Jadi dia selidiki, jadi dia dari pencarian tentang kebenaran gitu ya maksudnya. Jadi ada temennya yang kasih tahu juga nih di dalam Al-Quran nih seperti ini gitu kan, Nabi Isa apa terus dia baca sendiri gitu, jadi dia menyelidiki sendiri gitu. Dia sempat ngumpet juga dari keluarganya gitu, ngumpet, jadi dia keluarganya nggak tahu gitu dia belajar jadi seorang muslim. Dia kalau pergi kerja dari rumah dia nggak pakai kerudung, di tengah jalan dia pakai kerudung gitu, dia cerita. Jadi lucu gitu, kalau nggak sampai rumah kan dilepas lagi gitu. Iya. Masya Allah. Seperti itu sih, ngumpet juga gitu, tapi akhirnya tahu juga keluarganya tahu, terus sampai dia disidang gitu kan, sidang sama keluarganya. Karena keluarganya tanya juga, kalau kamu kenapa gitu masuk Islam, sampai mamanya papanya nangis gitu. Tapi herannya dia nggak nangis, dia diem aja gitu, sampai mereka bingung kok ini anak nggak nangis sih, kita keluarga udah pada nangis gitu. Jadi dia tegar gitu loh, dia berusaha untuk tegar gitu, yang menjelaskan alasannya kenapa memilih Islam gitu. Seperti itu sih dia cerita sama saya, ya lumayan panjang ya. Memang kalau mau alam itu memang coba saya nonton. Kenapa? Iya, nanti coba saya nonton kisahnya. Iya, jadi
dia lumayan perjuangannya lumayan berat sih kalau menurut saya untuk menjadi seorang muslimah gitu ya. Jadi alhamdulillah sih ya sekarang dia udah 5 tahun ya, beda setahun sama saya. Masya Allah. Jadi nanti Bu Dokter nih diundang nih ke channelnya Natalia Iriani nih. Bu Dokter tadi nggak nunggu lama kan mau live-nya? Soalnya tadi saya ada halangan. Saya juga nggak enak. Ya. Nggak apa-apa. Berapa nih? Di rumah jam terus. Iya, nggak apa-apa. Bu Dokter, kalau misalkan nanti misalkan kapan-kapan kalau saya main ke rumah nggak apa-apa ya? Boleh, silahkan. Nanti jadwal aja. Ya udah dah, saya rasa udah cukup. Saya takutnya Ibu Dokter mau siap-siap mau sholat maghrib gitu ya. Nanti takutnya terlalu mepet kan juga nggak enak ya kan mau sholat maghribnya. Nanti kalau ada waktu lagi nanti kita bisa sharing-sharing lah. Kalau enggak saya main ke rumah Bu Dokter kayak. Ya, terima kasih banyak ya Bu Dokter. Ya, sama-sama. Nanti banyak ilmu yang sudah di-sharing sama pemirsa Mu'alafah Sifana Channel. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga Bu Dokter selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan imannya, dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusannya, terus semakin kaya dalam ilmu, tetap istiqomah, selalu bahagia dunia akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Buat Bu Sifana. Komplit. Terima kasih untuk yang sudah hadir di live chat dan juga yang sudah menyaksikan siaran langsung ini. Saya akhiri sampai di sini. Dengan mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dokter. Wabarakatuh. Sama-sama Bu. Jazakallah khairan.